Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, saya Kusniatus Salamah dari kelas Psikologi Sosial F. Di video ini saya akan membahas mengenai diri dan kecanduan media sosial. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Di era modern ini, perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat besar, apalagi dengan hadirnya media sosial. Setiap individu dapat berinteraksi dengan individu lain melalui media sosial kapanpun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bertatap muka. Media sosial memang memberikan segala kesenangan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun siapa sangka bahwa ternyata media sosial juga dapat menimbulkan kecanduan pada diri seseorang. Kecanduan pada media sosial bisa jadi disebabkan karena kurangnya kontrol diri. Kontrol diri merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri kita untuk mengendalikan tingkah laku. Kontrol diri juga dapat membantu seseorang dalam mengatasi hal yang merugikan yang kemungkinan dapat terjadi. Nah, kira-kira apa saja tanda-tanda seseorang yang mengalami kecanduan media sosial? Yang pertama, tidak bisa terlepas dari gadget. Seseorang yang sudah terlanjur kecanduan dengan media sosial akan terpaku pada layar gadgetnya selama berjam-jam tanpa kenal lelah dan tanpa kenal waktu. Kemudian yang kedua, sulit untuk bersosialisasi secara langsung. Seseorang yang mungkin bisa bersosialisasi lewat dunia mayanya dengan baik, belum tentu bisa bersosialisasi secara baik di dunia nyatanya. Kemudian, yang ketiga, mementingkan image dirinya di media sosial dibandingkan dengan di dunia nyata. Banyak anak sekarang yang katanya pengen hits, pengen terlihat keren di media sosial, dan mereka meminta ini itu kepada orang tuanya, misalnya meminta brand-brand yang mahal, pakaian yang brand mahal, celana yang brand mahal, kemudian sepatu. Nah, semua itu dikarenakan karena mungkin mereka berpikiran bahwa dengan memakai brand-brand yang mahal, kemudian diposting di media sosial mereka, itu akan meningkatkan image diri mereka. Kemudian yang keempat, tidak peka dengan lingkungan sosialnya. Mereka yang kecanduan dengan media sosial cenderung merasa bodoh amat dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kelima, terlalu sibuk dengan media sosial sehingga kurang bisa menikmati momen. Misalnya di acara reuni atau kumpul bareng keluarga, seseorang lebih terfokus pada handphonenya ketimbang bersama dengan keluarganya. Saya rasa itu kurang tepat ya, karena berkumpul itu belum tentu bisa setiap hari. Belum tentu setiap hari kita bisa berkumpul bareng keluarga besar, bareng teman lama. Nah, lebih baik dimanfaatkan dengan baik waktu-waktu bersama mereka. Nah, lalu bagaimana efek atau akibat yang timbul dari kecanduan media sosial? Yang pertama, akan mengalami kecemasan. Mereka akan merasa cemas jika jauh dari handphonenya. Mereka akan cenderung cek HP setiap saat, setiap menit, setiap detik, online dimanapun dan kapanpun mereka berada. Kemudian yang kedua, merasa tidak nyaman jika ada hal yang terlewatkan. Perasaan ini akan sering muncul karena mereka merasa tidak ingin tertinggal dengan sesuatu yang sedang trending di media sosial. Kemudian yang ketiga, sosial fobia. Hal ini bisa terjadi karena mungkin ada komentar dari netizen yang mungkin menyebabkan diri kita itu sakit hati. Nah, sakit hati ini bisa disebut dengan sosial fobia. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kontrol diri, yang pertama adalah usia. Kemampuan dalam mengontrol diri pada seseorang berkembang dengan seiring bertambahnya usia.
Nah, ketika misalnya seseorang menjadi semakin dewasa, maka keaktifan di dunia mayanya akan semakin menurun. Mungkin karena lebih ada sesuatu hal yang lebih penting dibandingkan bermain media sosial. Kemudian yang kedua, lingkungan. Nanti ketika kita misalnya menjadi orang tua, harusnya kita mengajarkan kepada anak-anak kedisiplinan sejak dini. Jangan sampai anak-anak itu terlalu sering bermain gadget, akhirnya lupa dengan belajar. Karena kurangnya kontrol diri, karena kebiasaannya sering bermain gadget setiap saat dan berjam-jam, akhirnya dia melupakan tugasnya untuk belajar. Nah, di sisi lain, kecanduan media sosial juga dapat mempengaruhi konsep diri. Konsep diri merupakan penilaian diri oleh diri kita sendiri atau penilaian orang lain mengenai diri kita. Ketika seorang remaja yang dalam proses pencarian identitas, ia memanfaatkan media sosial untuk melihat bagaimana orang lain itu menilai tentang dirinya. Ketika dia memposting sebuah foto tentang dirinya di akun media sosialnya dan melihat seberapa banyak orang yang menekan tombol like, maka itu akan sangat berpengaruh. Semakin banyaknya orang yang menekan tombol like akan semakin membuatnya merasa bahwa dia itu disenangi oleh banyak orang. Maka akan timbul ingin memposting foto atau kegiatannya karena ingin menunjukkan ini loh saya gitu. Jadi bisa saja akan menimbulkan sebuah kecanduan. Karena memang konsep diri itu berasal dari interaksi dengan lingkungan sosial. Bagaimana orang lain itu melihat diri kita. Nah, ketika dia sudah banyak sekali yang menyukai di dunia maya, bisa saja dia akan lebih fokus ke dunia media sosialnya di dunia maya itu ketimbang dengan dunianya di dunia nyata. Maka hal itu penting diperhatikan, bahwasanya penting untuk kita bermedia sosial secara sehat dan mengontrol diri, mengontrol perilaku, mengontrol emosi. Kadang ada orang yang kurang bisa mengontrol emosi, akhirnya dia berkomentar di postingan orang lain, entah itu menjudge atau melakukan body shaming. Misalnya, kamu jelek, kamu gendutan. Nah, itu sebenarnya kan kurang baik ya. Jangan sampai juga kita itu merasa insecure karena kita itu kurang mengontrol diri misalnya. Jadi kalau bisa dalam bermedia sosial itu harusnya kita itu dapat mengontrol diri, mengontrol perilaku, mengontrol emosi agar terhindar dari keadaan-keadaan yang merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.